Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita serahkan pemberitaan firman Tuhan ini agar menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur atas kesempatan berharga kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati, kami buka pikiran kami, agar menjadi tanah yang gembur bagi tumbuhnya benih kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema yang ingin disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, tema khotbah pengikut Tuhan Yesus terkesan merupakan tema yang sederhana. Tema yang umum, bahkan tema yang klasik. Namun pada kenyataannya, pada faktanya, atau pada tahapan implementasinya, menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Malah terkesan sulit. Ups and down, naik turun, fluktuatif. Serta membutuhkan usaha yang keras dan konsisten untuk mewujud nyatakannya. Mengapa hal ini disampaikan? Bahwa tema khotbah pengikut Tuhan Yesus sederhana dalam kalimat, namun tidak menjadi mudah ketika kita mempraktikannya. Pada kesempatan paparan narasi khotbah ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa yang disampaikan bukan sekedar dalam konteks teologis akademis. Disampaikan bukan dalam ranah pengetahuan kognitif semata. Namun firman Tuhan ini disampaikan lebih kepada tatanan yang praktis, nyata, dan dapat memberi dampak khususnya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Dengan demikian, ketika orang percaya memproklamirkan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus, ketika Bapak, Ibu, saya, kita semua memproklamirkan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus, maka perlu untuk dipertanyakan secara pribadi. Apakah Tuhan Yesus yang kita ikuti merasa kita adalah pengikut-pengikutnya? Kita yang memproklamirkan diri sebagai pengikut Kristus, mohon dapat bertanya dalam kejujuran, apakah juga Tuhan menganggap kita adalah pengikut-pengikutnya?
Apa yang memvalidasi atau membuktikan bahwa kita benar-benar diakui oleh Tuhan Yesus sebagai pengikutnya? Lalu, apa yang menjadi tujuan kita menjadi pengikutnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya harus mendapatkan klarifikasi atau jawaban yang utuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan fenomena yang berlaku secara umum berkaitan dengan tema khotbah pengikut Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen pada umumnya memiliki pandangan, memiliki wawasan atau pengertian. Menjadi pengikut Kristus adalah sekedar memberi pengakuan akan ketuhanan Yesus Kristus dan menjadi Kristen. Ini tentunya pandangan, wawasan, pemahaman yang dangkal, naif. Ada juga yang berpandangan menjadi pengikut Kristus ditandai dengan ia melakukan kegiatan peribadatan, baik di gereja maupun secara online, dengan segala ritualnya. Atau pengikut Tuhan Yesus diartikan hanya menggunakan aksesoris-aksesoris yang bernuansa kekristenan, itu dapat dikategorikan sebagai pengikut Kristus. Atau ia adalah seorang yang memiliki salam yang khas, shalom. Atau ia memiliki pengertian bahwa pengikut Kristus ialah orang yang merayakan hari-hari penting Kristiani. Bahkan ada yang berpandangan menjadi pengikut Kristus adalah menjadi aktivis dan memiliki jabatan kependetaan. Pernyataan atau paradigma berpikir seperti ini tidak sepenuhnya keliru. Namun, jika orang-orang Kristen atau orang-orang percaya terparkir pada konsep demikian, bahwa menjadi pengikut Kristus adalah beragama Kristen, menjalankan ritual keagamaan, memiliki salam yang khusus, memiliki hari-hari perayaan, bahkan menjadi hamba Tuhan atau pendeta di salah satu sinode, maka cara pandang, paradigma, cara berpikir seperti ini menjadi dangkal. Oleh karenanya tujuan hakiki menjadi pengikut Tuhan Yesus menjadi luncas. Tidak tepat sasaran atau menyimpang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menjadi pengikut Tuhan Yesus harus dikonkretkan. Harus dapat diwujud nyatakan, dipraktikkan, dan dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Belajar banyak kebenaran yang seperti kita lakukan saat ini dengan mendengarkan narasi-narasi khotbah yang alkitabiah adalah kegiatan yang wajib, harus, mutlak bagi orang percaya sebagai sarana pertumbuhan imannya. Pengajaran yang alkitabiah yang dimaksudkan menunjuk kepada materi dasar pengajaran adalah Alkitab semata. Alkitab semata tanpa intervensi pandangan siapapun. Pengajaran yang alkitabiah ditandai dengan berporos atau berpusat kepada kehidupan Tuhan Yesus Kristus.
Pada sisi lain, kegiatan pembelajaran Alkitab yang eksploratif, ini kalimat penting. Pembelajaran kebenaran Alkitab, pembelajaran firman Tuhan yang mendalam, eksploratif, komprehensif, semata-mata ditujukan buat kehidupannya secara pribadi terlebih dahulu. Jadi khotbah yang disampaikan pertama-tama untuk pembicaranya terlebih dahulu. Firman Tuhan yang didengarkan pertama-tama untuk si pendengarnya terlebih dahulu. Sehingga orang-orang dapat merasakan benar-benar kita adalah pengikut Tuhan yang sejati. Inilah yang disebut dengan belajar kebenaran. Belajar kebenaran yang jauh dari kesan pembenaran diri. Yang jauh dari eksklusivitas sektoral dan kebanggaan agamawi. Kebenaran yang harus dikonkretkan. Pengetahuan Alkitab yang harus diejawantahkan. Kebenaran yang harus dipraktikkan menjadi sebuah pembelajaran yang hakiki. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, namun jangan berhenti pada tatanan pembelajaran Alkitab yang sekedar menajamkan otak, mengembangkan sisi akali logika, atau apa yang disebut dengan memiliki pengetahuan Alkitab atau teologi semata. Sejatinya pembelajaran Alkitab atau kebenaran firman Allah harus dapat membawa seseorang kepada penghalusan jiwa. Kebenaran firman Tuhan harus dapat membentuk jiwa. Pengetahuan Alkitab akan menjadi lengkap, utuh, dan berdampak konstruktif ketika diterjemahkan dalam perilaku hidup dalam kenyataan. Oleh karenanya disampaikan sekali lagi, apa yang menjadi paradigma atau cara berpikir seseorang tentang Tuhan akan terlihat jelas dan nyata melalui serangkaian perilakunya. Pembelajaran teologi yang telah kita lakukan selama ini akan terverifikasi, akan dibuktikan melalui peragaan hidup kita dalam keseharian. Seperti apa pemahaman teologi seseorang tentang Tuhan, maka akan tercermin datar dalam peragaan dan sikap hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma, cara pandang, cara berpikir manusia yang akan menggerakkan seluruh perilakunya. Oleh karenanya jika pengetahuan akan Tuhannya keliru, maka jika pengetahuan akan Tuhannya luncas tidak tepat sasaran, maka akan terlihat dari perilaku kehidupan yang juga luncas, keliru, tidak tepat sasaran. Oleh karenanya pemberitaan firman Tuhan ini seyogyanya, sejatinya harus menajamkan, harus menghaluskan jiwa pendengarnya. Agar apa yang ia katakan, agar apa yang ia dengar bersatu dengan apa yang ia lakukan. Inilah pembelajaran kebenaran firman Tuhan yang hakiki. Ketika apa yang disampaikan, ketika apa yang didengar dari kebenaran firman Tuhan bersatu dengan perilaku
Inilah yang akan memvalidasi atau membuktikan apakah sarana pembelajaran kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan dapat menggunakan segala macam media atau sarana untuk mendidik anak-anak kekasihnya. Allah Bapa punya 1001 cara atau metode untuk mendidik kekasih-kekasihnya agar memiliki kesamaan tujuan yang telah digariskan oleh Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi pelaku atas kehendaknya. Oleh karenanya, sarana Truth ID ini dapat menjadi media untuk kita sama-sama belajar. Yang pertama-tama diajar adalah diri kita sendiri. Terlebih daripada itu, pembicaralah yang pertama-tama menjadi bidikan apa yang ia sampaikan. Kita kembali ke pokok tema khotbah. Kita kembali ke pokok tema khotbah. Pengikut Tuhan Yesus. Perlu kita pertanyakan tema khotbah ini. Bagaimana seharusnya menjadi pengikut Tuhan Yesus itu? Kita harus benar-benar memastikan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, dan kalimat sambung ini penting. Tuhan Yesus pun mengesahkan dan mengakui kita adalah pengikutnya. Kalimat ini menjadi penting. Jangan sampai kita hanya merasa menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Namun pada sisi yang lain Tuhan tidak merasa kita adalah pengikut-pengikutnya. Bertepuk sebelah tangan. Oleh karenanya firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan ini, kita benar-benar harus merendahkan hati kita untuk melihat kedalaman batin jiwa kita. Apakah kita benar-benar terhitung? Apakah kita benar-benar dikategorikan masuk sebagai pengikutnya Tuhan Yesus? Jangan hanya menjadikan kalimat pengikut Tuhan Yesus hanya sekedar jargon, tema, status. Apalagi status keberagamaan. Menjadi pengikut Kristus harus benar-benar terwujud nyatakan. Dan Tuhan Yesus pun mengesahkan dan mengakui. Tuhan Yesus pun mengakui bahwa kita adalah pengikut sejatinya. Lalu apa yang membuktikan atau yang memvalidasi bahwa orang-orang percaya yang mengikuti jejak Tuhan Yesus merasa menjadi pengikutnya? Apa buktinya? Validasi atau pembuktiannya adalah orang-orang percaya yang mengikuti jejak Tuhan Yesus akan kunjung memiliki wajah Kristus. Kunjung memiliki wajah Kristus dengan mengenakan dan memeragakan kehidupan Tuhan Yesus setiap hari. Injil Lukas pasal 9 ayat ke-23 berkata, Injil Lukas pasal ke-9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari
dan mengikut aku. Saya percaya ayat ini merupakan ayat yang umum bagi sebagian besar orang Kristen. Dan tidak sedikit yang sudah menghafalnya. Saya yakin pernyataan atau perkataan nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya merupakan kalimat yang sederhana, bukan? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pernyataan yang sederhana. Namun saya sampaikan kepada kita semua, sederhana dalam narasi, sederhana dalam kalimat, namun rumit dalam aksi dan praktik kehidupan. Bapak Ibu, nampaknya untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus dibutuhkan sedikitnya dua persyaratan. Yakni seseorang harus menyangkal dirinya setiap hari dan memikul salibnya setiap hari pula. Tuhan Yesus, majikan agung guru kita, tidak pernah mengurangi, apalagi mengganti syarat atau standar persyaratan untuk dapat mengikuti dirinya. Sesuai yang terdapat dalam Injil Lukas yang kita baca tadi. Tuhan tidak pernah mengganti, mengurangi standar pengiringannya. Orang-orang percaya yang ingin mengikut Tuhan Yesus akan ditandai dengan ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Dan orang-orang demikianlah yang layak untuk berkata, aku adalah pengikut Kristus Yesus. Dengan demikian orang yang tidak menyangkal dirinya, orang yang tidak memikul salibnya setiap hari, tidak layak, tidak dilayakkan untuk mengikutinya, mengiringinya. Nampak jelas bahwa pengiringan atau keikutsertaan menjadi pengikut Tuhan Yesus bukanlah sekedar hanya memberi pengakuan kepada kealahan Tuhan Yesus dan menjadi Kristen. Dengan demikian nampak jelas bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar menjalani ritual keagamaan, membela pemahaman teologi yang dimiliki, dan memiliki kemampuan mendebat pandangan teologi sesama Kristen yang dinilai salah, menyimpang, serta berpotensi keliru. Tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya tidak memerlukan pembela-pembela untuk membela kebenaran yang Ia sampaikan melalui firman-Nya. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak membutuhkan seorang pun menjadi pembela atas dirinya dan firman-Nya. Tuhan hanya ingin kita benar-benar tunduk, rendah hati, menjadi pelaku atas apa yang kita dengar, kita baca dari kebenaran firman Tuhan. Hanya itu saja. Tuhan ingin benar-benar seorang menjadi pelaku atas kehendaknya. Menjadi sederhana bukan. Namun sering kita didapati abai dengan nasihat kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karenanya, awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Perhatikan dirimu dengan saksama, dengan utuh, dengan rajin. Jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijak.
Jadi sekali lagi menjadi pengikut Kristus akan ditandai dengan peragaan kehidupan seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan. Dengan demikian, sekali lagi disampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati, dibutuhkan seseorang yang melakukan penyangkalan diri dan memikul salibnya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seperti apa konkretnya? Seperti apa praktik penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari? Seperti apa konkretnya? Penyangkalan diri sebagai syarat pertama yang disebutkan dalam Injil Lukas tadi, artinya dapat disamakan dengan menolak diri. Menyangkal diri, penyangkalan diri dapat sinonim, sejajar dengan menolak diri. Menolak diri terhadap apa? Menolak diri terhadap sesuatu yang ditawarkan. Siapa yang menawarkan? Dan apa yang ditawarkan? Sehingga orang tersebut harus menyangkal dirinya? Tentunya pihak yang menawarkan. Dan apa yang ditawarkan adalah dunia dengan segala pesonanya. Penyangkalan diri adalah perilaku menolak diri terhadap dunia, paradigma dunia, cara berpikir dunia dengan segala pesonanya. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, jelas berujar, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan saudaraku, orang yang mengaku sebagai pengikutnya Tuhan Yesus akan dibuktikan penyangkalan dirinya dengan harus mengabdi kepada salah satu tuannya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Kita tidak dapat mengabdi baik kepada Allah dan kepada Mammon dalam waktu yang sama. Tidak dapat. Ini merupakan pilihan. Orang yang mengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus, akan ditandai integritasnya untuk berada di pihaknya Tuhan dalam segala hal apapun. Dalam segala hal apapun dia harus berada di pihaknya Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui Alkitab, ia akan pegang erat. Ia akan lakukan dengan rendah hati, ia akan menundukkan diri. Sedapat-dapatnya melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ujarkan dalam kebenaran firman Tuhan, apapun kondisinya. Manusia harus memilih. Orang percaya harus memilih di antara dua pihak ini. Memilih kepada Allah dengan segala firman-Nya atau kepada Mammon dengan pesonanya. Orang percaya tidak dapat hidup di area mediokritas. Buat kita orang percaya tidak ada area tengah-tengah antara Allah dan dunia. Tidak ada. Kita harus memilih salah satunya. Dan kita harus memilih Tuhan apapun resiko dan kondisinya. Oleh karenanya Bapak Ibu, penyangkalan diri menunjuk kepada menghidupi.
memeragakan seluruh kehendak Allah, bukan kehendak pihak lain. Menjadi rumit bukan? Mengapa ketika kita mengukur hari-hari kita ke belakang, ternyata kita jauh dari apa yang diharapkan. Sekali lagi, penyangkalan diri menuju kepada menghidupi dan memeragakan seluruh kehendak Allah, bukan kehendak pihak lain. Pihak lain yang saya maksudkan bisa tertuju kepada diri sendiri, pengaruh dunia, dan atau kuasa kegelapan. Kehendak Allah dapat ditemukan di dalam Alkitab. Seluruh kehendak Allah dapat ditemukan di dalam Alkitab. Oleh karenanya kita sebetulnya tidak membutuhkan intervensi pandangan orang-orang lain di dalam menerjemahkan Alkitab dalam perilaku hidup dalam keseharian. Pernyataan ini tidaklah ditujukan untuk memandang rendah para teolog atau para pengajar kebenaran firman Tuhan. Tapi kita benar-benar ingin menunjukkan kebenaran firman Tuhan ini bagi perubahan dan sikap hidup kita, para pendengarnya. Jadi jika seseorang memproklamirkan sebagai pengikut Tuhan Yesus, akan terlihat melalui perilakunya setiap hari. Perilakunya lah yang akan memverifikasi, membuktikan apakah ia benar-benar pengikut Tuhan Yesus yang sejati atau sekedar menjadi pengikut Tuhan Yesus, penggembira. Akan diverifikasi melalui rangkaian perilaku hidupnya. Saya sampaikan satu contoh kecil dan sederhana. Menjadi pengikut Kristus harus selaras dengan apa yang didengar firman Tuhan, dengan apa yang dia lakukan, yang ia perbuat. Harus menyatu. Contoh kecil dan sederhana tersebut ialah, apakah Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya, kita semua sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang memiliki kerelaan hati untuk mengasihi musuh? Contoh kecil dan sederhana, apakah sebagai pengikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita semua telah memiliki kerelaan hati untuk mengasihi musuh? Melupakan dan mengampuni orang-orang yang telah melukai, merusak harga dirimu? Meminta berkat bagi orang yang telah mengutukmu? Berdoa bagi orang yang mencacimu? Memberi pipi yang lain untuk ditampar tanpa menampar balik. Tentunya apa yang disampaikan contoh-contoh ini adalah merupakan satu contoh yang sering kita dengar. Namun apakah sering juga kita menjadi pelaku atas apa yang kita dengar tersebut? Kerelaan hati untuk mengasihi musuh, meminta berkat bagi orang yang mengutuk, berdoa bagi orang yang mencaci, memberi pipi yang satu kepada pipi yang lain untuk ditampar, tanpa menampar balik. Ada contoh-contoh kecil yang sederhana dalam kalimat. Mudah diucapkan, tidak sulit untuk dikatakan. Namun sejujurnya, berat, sangat berat untuk mewujud nyatakannya. Mari kita lihat peragaan hidup kita hari-hari yang telah lalu. Ketika namamu dirusak orang, relakah hatimu untuk mendoakannya? Relakah hatimu untuk tetap mengasihinya tanpa mengutuk?
Ketika ajaran teologimu diperdebatkan, direndahkan, dibully, relakah saudara sekalian tetap untuk menghormati, menghargai, mencintai, dan mengasihi orang-orang tersebut? Dengan ketulusan tentunya. Contoh-contoh kecil sederhana, namun tidak sederhana dalam kenyataan. Rangkaian perilaku kita hari-hari yang lalu sering didapati salah, keliru, dan tidak tepat sasaran. Apakah kita benar-benar telah menghidupi kehendak Allah atau kehendak diri kita sendiri? Penyangkalan diri dan menghidupi kehendak ilahi harus dilakukan setiap hari, setiap saat, dan setiap momentum kehidupan orang percaya. Justru keadaan yang dipandang merugikan kita, fenomena yang dapat dipandang sebagai sesuatu yang merugikan kita, dapat digunakan sebagai sarana untuk mendidik kita. Dapat digunakan sebagai sarana untuk membentuk pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Keadaan yang tidak mengenakan, kondisi yang tidak nyaman tersebut dapat menjadi sarana untuk menumbuh kembangkan pengabdian kita kepada Tuhan dengan menuruti kehendak-Nya. Persyaratan yang kedua untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus seperti yang disampaikan oleh Injil Lukas adalah memikul salib-Nya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, salib selalu menunjuk kepada adanya penderitaan. Salib menunjuk kepada sesuatu keadaan yang tidak mengenakan, tidak memberi kenyamanan, dan jauh dari kesan menyenangkan. Namun demikian, penderitaan, ketidaknyamanan yang bukan diakibatkan oleh adanya penyimpangan, pelanggaran, dan dosa yang telah dilakukan. Salib yang melambangkan penderitaan bukan dikarenakan karenanya ada dosa, penyimpangan, pelanggaran yang dilakukan. Namun, salib yang menunjuk kepada penderitaan karena menghidupi dan menuruti kehendak Allah Bapa. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus masuk dalam penyalipan bukan karena kesalahannya. Tuhan Yesus masuk dalam penyalipan bukan karena pelanggaran dan dosa yang ia telah perbuat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan Yesus, Guru Agung Majikan kita, Tuhan Yesus dapat berbuat salah. Tuhan Yesus dapat berbuat pelanggaran. Tetapi ia lebih memilih untuk tidak melakukannya demi penghormatan dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Jadi salib merupakan hal yang fakta, bukan sandiwara. Tuhan Yesus disalib demi proyek keselamatan manusia, bukan karena salah, dosa, dan penyimpangannya. Sekalipun beliau bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa, tetapi tidak melakukannya, memilih tidak melakukannya demi penghormatan dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus disalib karena memenuhi kehendak dan ketaatannya kepada Allah Bapa dalam usaha menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Mari kita pasang cermin datar untuk manusia masa kini,
untuk orang-orang percaya atau orang-orang Kristen masa kini. Oleh karenanya bagi orang-orang percaya masa kini, kita benar-benar harus menyontoh. Kita harus benar-benar menyontoh perilaku yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siap dan sudah menderita sengsara asal manusia yang dikasihinya beroleh keselamatan. Tuhan Yesus telah memberi contoh dan teladan hidup yang konkret yang terdapat dalam surat Filipi 2 ayat ke-6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, contoh siapa yang selama ini kita ikuti? Perilaku siapa yang selama ini kita teladani? Kita harus mengikuti, menyontoh, meneladani satu-satunya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya standar hidup bagi kita sebagai pengikut Kristus. Menyontoh, meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudaraku, memikul salib setiap hari dimaksudkan agar orang percaya mengambil bagian dalam proyek keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus rela memikul beban orang lain demi membawa orang-orang tersebut kepada keselamatan yang hakiki. Saudaraku, sampai di kalimat ini, pada saat saya menulis bagian khotbah, saya terdiam. Cukup lama bagian ini saya tulis. Kalimat-kalimat yang sudah tertulis di-delete, dihapus, dan digantikan dengan kalimat lain. Saya bukan merasa kesulitan untuk menulis narasi khotbah ini dan menyampaikannya. Namun saya terganggu seraya bertanya, apakah saya sudah melakukan apa yang sedang saya tulis ini? Apakah saya benar-benar telah mengkonkretkan narasi khotbah yang saya tulis ini dengan kenyataan? Saya tidak dapat membohongi Tuhan sedikit pun. Namun, saya dan kita semua tidak memiliki pilihan lain. Memikul salib merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar, apalagi dikurangi, bahkan dihilangkan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Memikul salib merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh setiap pengikutnya. Mungkin ada air mata yang harus dilepaskan. Mungkin ada perasaan yang ditiadakan dan harga diri yang dipinggirkan guna menjaga keselamatan orang lain. Untuk mengasihi, menghormati. Namun, mari kita pilih pilihan ini. Saudaraku, saya masuk bagian akhir dari narasi khotbah ini. Mengapa kita begitu ngotot? Mengapa kita begitu bersemangat menyuarakan kebenaran firman Tuhan yang bertalian dengan penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari untuk menjadi pengikut Kristus Yesus ini? Sejatinya seharusnya penyangkalan diri dan memikul salib harus dilakukan, diperagakan setiap waktu, setiap hari. Namun, inilah mengapa kita begitu bersemangat menyuarakan hal ini. Namun, hari-hari penyangkalan diri dan pemikulan salib adalah sementara. Akan segera berakhir.
paling lama 70 tahun. Pada masanya nanti, Tuhan Yesus pasti akan memuliakan orang-orang yang telah melakukan penyangkalan diri dan memikul salibnya setiap hari guna memenuhi dan melakukan kehendaknya. Maka kemuliaan di surga yang tidak berdurasi bukan 70 tahun, tetapi selama-lamanya kita diperkenan untuk mengikuti Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaannya. Seperti yang telah Tuhan Yesus janjikan, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua harus memastikan nantinya kita berada di mana Tuhan Yesus saat ini berada. Oleh karenanya, jangan lelah untuk menyangkali dirimu. Jangan lelah untuk memikul salibmu. Karena Tuhan Yesus menjanjikan Kanaan surgawi, surga mulia kepada orang-orang yang memeragakannya. Orang-orang Kristen yang telah tekun menyangkal dirinya dan memikul salibnya akan beroleh perhentian selamanya di surga kekal. Saudaraku, kita dapat memahami dengan benar kebesaran Allah. Maka sebenarnya kita tidak butuh apa-apa lagi. Kesenangan apapun di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Langit baru dan bumi yang baru. The Lord is my shepherd. Tuhan gembalaku. Dan yang lain menjadi tidak berarti. Selamat berjuang untuk menyangkal diri. Selamat berjuang untuk memikul salib. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon maaf dan kami mohon ampun atas segala perilaku kami yang salah hari-hari yang lalu. Perilaku yang tidak sama dengan kebenaran firman-Mu. Perilaku kehidupan yang berbeda dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas panjang sabarnya Tuhan mendidik kami. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kami berusaha untuk menyangkali diri kami, memikul salib kami setiap hari. Agar supaya kami dilayakkan untuk menjadi pengikut Kristus sampai di keabadian. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kiranya Tuhan menyertai. Serahkan waktu hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.